Saya Nur Syarif Ramadan, saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa tepatnya, saat ini sebagai Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan. Dan saya harus bangga juga sebagai salah satu alumni dari program Inspirasi. So, program Inspirasi itu adalah program Indonesia Selandia Baru untuk generasi muda inspiratif. Tahun 2019 saya berangkat ke New Zealand selama 6 bulan, belajar di Auckland University of Technology, dan juga belajar terkait dengan Sustainable Development Goals, di mana salah satu special interest saya di sana adalah mendalami terkait dengan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Karena sebelumnya saya banyak bergerak di isu itu, dan program ini sangat banyak membantu saya dan juga membuka jalan-jalan lain buat saya untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Saat ini setelah pulang dari Inspirasi, saya terpilih jadi Ketua Perdik dan saat ini sebagai eksekutif nasional dari Forum Masyarakat Sipil Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas. Itu forum disabilitas nasional dan ada di 30 provinsi di Indonesia. Saya diminta berbicara terkait dengan cara baru memperjuangkan disabilitas. Yang pertama mungkin yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita bertemu dengan disabilitas, kira-kira apa yang terbersit, apa yang muncul yang di dalam benak kita, dan saya ingin merefleksikan itu berdasarkan pengalaman saya ya. Kemarin tanpa sengaja saya menginjak kaki seseorang. Saya tidak tahu siapa, tapi saya minta maaf. Dan tiba-tiba saya dengar, wih, orang cacat. Itu salah satu bentuk ekspresi, ketika orang bertemu dengan disabilitas. Atau misalnya, saya kadang ketika bepergian sendiri, ya saya alhamdulillah bisa kemana-mana secara mandiri, itu karena sejak kecil terlatih untuk itu. Pernah satu kali di transportasi umum itu saya ketemu dengan seseorang yang bertanya ke saya, "Dek, mau kemana?" Waktu itu saya kuliah dan saya sampaikan saya mau kuliah. Saya kuliah di kampus ini, jurusan ini. Dan dia bilang, "Ih, kau itu enggak takut kemana-mana naik mobil sendiri? Kalau kau menyeberang nanti ditabrak mobil bagaimana?" Saya bilang waktu itu, "Bu, pernah lihat orang buta ditabrak mobil?" "Ih, belum pernah." Kalau orang melihat sering, oh berarti kita yang harus hati-hati. Itu guyon saja sebenarnya. Itu salah satu cara yang saya lakukan karena orang kadang menganggap bahwa penyandang disabilitas itu gampang tersinggung. Padahal saya tidak, salah satu yang sangat keliru ketika berkaitan dengan isu disabilitas. Nah, berbicara soal disabilitas, itu memang masih erat kaitannya dengan stigma. Jadi proses stigma di dalam isu disabilitas itu yang menyebabkan itu berawal dari 4 hal. Mulai dari proses label, kita diberi label, cacat itu adalah label, disabilitas itu adalah label. Cuman di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di daerah saya, kadang labelnya itu lebih bermakna negatif. Cacat, salah satu contohnya adalah salah satu label negatif yang dulunya disematkan kepada disabilitas. Setelah di label, kemudian ada yang namanya stereotyping, cap miring. Setelah dicap miring, kemudian disegregasi, dipisahkan dengan masyarakat lain, hingga kemudian timbullah diskriminasi. Ya. Saya melewati proses itu. Ibu saya adalah guru TK, dan ketika saya dengan adik saya itu hanya berjarak usia kurang lebih 16 bulan. Jadi waktu adik saya masuk TK, saya sudah jauh lebih tua dan berpikir juga, kenapa adik saya masuk TK, saya enggak? Dan saya dibawa juga ke situ. Dan itu saya dibully di sekolah itu, dan saya berkelahi tiap hari. Karena saya tidak bisa melihat dengan jelas, saya cari orang yang bully saya pegang, saya pukul sampai setengah mati.
orang tuanya protes. Itu saya waktu itu karena belum terdidik ya. Dan kemudian saya dibawa ke SLB, SD, SMP saya di SLB, dan sewaktu itu saya kesepian karena di SLB saya sendiri selama 6 tahun. Ranking 1 terus dong, kan sendiri. Dulu saya bangga dibilangi begitu. Pas dewasa pikir-pikir, saya dibodoh-bodohin nih. Kemudian saya masuk SMA, saya coba masuk di sekolah umum di SMA Negeri 6 Makassar. Saya coba daftar dulu di beberapa sekolah sebelumnya, saya ditolak. Ya, saya ditolak. Jadi beberapa hal dalam kehidupan saya itu sudah sering ditolak. Jadi kalau ada yang punya pengalaman ditolak seseorang, itu biasa. Pokoknya ditolak di sekolah, di universitas, di sektor pelayanan publik, itu pokoknya kalau dibawa ke lagu, jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu. Pokoknya sakitnya tuh di sini. Sakit, betul-betul sakit ya. Itu banyak dialami oleh teman-teman disabilitas ya. Padahal kita juga mau menikmati fasilitas yang sama dengan Anda. Cuman kenapa Anda tidak memberi kesempatan kepada kami? Waktu saya balik dari Selandia Baru, tas saya kecopetan, ATM dan yang lain-lainnya diambil, dan untungnya saya punya aplikasi mobile banking, dan saya waktu itu untuk menyelamatkan isi rekening langsung blokir. Ketika saya mau urus, sudah tidak mau lagi dikasih. Ini pengaruh dari stereotyping tadi ya. Dicap miring bahwa tidak bisa. Kau tidak bisa bertanggung jawab dengan ATM-mu sendiri. Bisanya itu. Justru pada saat uangku hilang, saya amankan dengan aplikasi ini, justru bisa. Tapi dia tidak mau. Dia bilang, petugas bank itu bilang, pokoknya Anda tidak bisa. Anda orang buta, Anda tidak bisa bertanggung jawab atas ini. Ini jahatnya. Dan saya bilang pada saat itu, oke, kalau saya mau lapor ini kemana? Silahkan lapor. Dia belum tahu ya. Saya pulang dari Selandia Baru ini sudah powerful. Itu cuma 3 jam, Bapak Ibu. Saya bikin rilis, saya tulis di Facebook, sebar ke teman-teman media. 3 jam saja dia telepon, Pak di mana? Bisa ke bank lagi? Wih, enak saja. Tadi kok tidak mau bantu saya. Dan esokan harinya timnya dari Jakarta datang ke rumah, ATM, mobile banking semua diaktifkan di rumah. Diskriminasi itu terjadi karena kita jarang bertemu dengan disabilitas. Karena disabilitas dieksklusifkan, dipisahkan dari kehidupan orang sehari-hari. Disembunyikan. Saya tadi ngobrol dengan Kak Desi dari Pertuni dan kejadian itu juga sama di sini. Kalau kita bicara soal cara baru, berarti ada cara lama. Yang tadi sebenarnya itu sudah ada beberapa cara lama yang ada di situ ya. Jadi ketika orang memandang soal disabilitas mungkin masih banyak dipengaruhi oleh cara pandang charity atau pendekatan amal. Disabilitas itu butuh dikasihani. Padahal sekarang paradigmanya sudah berubah. Regulasi sudah ada. Maka pendekatan yang dilakukan kepada disabilitas adalah pendekatan hak asasi manusia. Bahwa disabilitas juga punya hak. Disabilitas juga butuh sekolah, butuh mengakses fasilitas publik untuk berkontribusi. Segregasi itu bukan lagi zamannya sekarang. Sekarang orang sudah inklusif. Disabilitas harus dibawa ke sekolah-sekolah reguler, sekolah inklusif. Ya, karena saya merasakan betapa bedanya orang sekolah di SLB sendiri dengan ketika kita bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Itu sangat penting dan itu perlu dilakukan di segala sektor karena itu berkaitan ketika misalnya seorang disabilitas ingin bekerja, dia dibawa ke tempat kerja yang baru sementara dia tidak punya pengalaman berinteraksi dengan non-disabilitas sebelumnya, itu akan sulit buat dia. Ada sejumlah saya merumuskan beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan untuk mempromosikan inklusif di sekitaran kita, mulai dari respect terhadap disabilitas. Kita harus respect dengan apa yang dia ingin capai, yang ingin dia lakukan. Jangan maunya ini dibawanya ke sini, karena itu masih sangat banyak. Saya banyak mengadvokasi teman-teman disabilitas yang mau sekolah tapi orang tuanya tidak mau. Kemudian juga double check dengan apa pikiran kita terhadap disabilitas. Promosikan isu inklusif dimanapun kita berada, apakah itu di tempat kerja, di lingkungan apapun. Dan
yang paling penting adalah mari berkolaborasi, melibatkan disabilitas di segala sektor yang bisa kita lakukan. Itu sangat penting juga. Kalau tadi saya bercerita soal pengalaman-pengalaman didiskriminasi dan itu merupakan proses yang sangat panjang dari saat kecil hingga kemudian bisa sampai saat ini, dari powerless menjadi powerful, dampaknya itu sangat terasa buat saya. Dan salah satu cara baru yang penting untuk diperhatikan untuk melibatkan teman-teman disabilitas adalah ikut dalam proses-proses pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Saya di Makassar berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kota Makassar dalam mendorong perencanaan untuk mendorong rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Begitupun saat ini di 7 provinsi di Indonesia melalui Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif. Kemarin ada Pak Maliki, tim kami bersama tim Pak Maliki mengasistensi 7 provinsi di Indonesia di dalam proses penyusunan rencana aksi daerah disabilitas. Karena itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan di dalam memainstreamingkan, mengarus utamakan isu disabilitas. Kami, saya dan teman-teman di Perdik juga berkolaborasi dengan universitas dalam mendorong riset terkait dengan isu disabilitas, dan ini juga sangat penting, keterlibatan teman-teman disabilitas itu dalam segala hal termasuk riset itu sangat bermakna, karena dari situlah kemudian, dari riset itulah kemudian kita bisa mempunyai bahan untuk melakukan advokasi ke kebijakan. Jadi dengan Unhas saat ini sedang berproses dan beberapa riset kemarin sudah dilakukan, dan itu sangat membantu menyusun kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lebih berperspektif inklusif disabilitas. Kesempatan-kesempatan ini sangat berharga. Saya sangat berharap ada semakin banyak disabilitas di situ. Berbicara soal disabilitas tanpa pernah melibatkan disabilitas. Karena yang tahu diri kami adalah kami sendiri. Ya. Dan yang kedua, Anda mungkin bukan disabilitas, tapi Anda belum tentu bisa melakukan semua hal. Saya disabilitas, tapi saya belum tentu juga tidak bisa melakukan semua hal. Terima kasih, saya Nur Syarif Ramadan.